Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat selalu dan tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang sistem perkembangbiakan pada makhluk hidup. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem perkembangbiakan pada manusia, hari ini kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Untuk materi bab kedua ini ada dua bagian yang akan dipelajari. Yang pertama adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan dan yang kedua adalah sistem perkembangbiakan hewan. Untuk sistem perkembangbiakan tumbuhan ada 4 subbagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Yang kedua adalah perkembangbiakan pada tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Yang ketiga juga kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Dan yang keempat kita juga akan mempelajari tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Secara garis besar, perkembangbiakan pada tumbuhan biji tertutup ini dibedakan menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara vegetatif dan ada perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang tanpa melalui peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif itu sendiri dibedakan lagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang tanpa melalui peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, vegetatif ini alami ini ada beberapa jenis caranya. Yang pertama adalah melalui rizoma atau rimpang. Ini biasanya terjadi pada tanaman jenis jahe-jahean seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas. Itu mereka berkembang biak dengan menggunakan rimpang atau rizoma. Kemudian ada juga stolon. Stolon itu adalah akar yang merambat. Ini contohnya terjadi pada tanaman stroberi. Kemudian ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Contohnya adalah pada bawang merah. Kemudian ada juga yang berkembang biak dengan umbi batang, contohnya adalah pada kentang. Ada juga cara vegetatif alami yang lain yaitu tunas atau anakan. Ini terjadi pada tumbuhan jenis pisang-pisangan. Kemudian ada cara vegetatif yang lain yaitu adalah melalui tunas apentif. Ini biasanya tunas-tunasnya tumbuh di bagian daun. Ini contohnya adalah pada tanaman cocor bebek. Ini adalah vegetatif alami. Nah, kalau vegetatif buatan berarti adalah cara perkembangbiakan yang memang dibantu atau ada campur tangan dari manusia. Yang pertama adalah stek. Stek ini paling mudah dilakukan. Contohnya pada tanaman singkong, tinggal kita potong-potong batang singkongnya lalu kita tanam kembali di tanah, maka akan membentuk satu individu yang baru, itu stek. Kemudian ini ada contoh juga di gambar adalah merunduk. Kalau merunduk itu satu ranting atau satu batangnya ditarik ke bawah, dimasukkan ke dalam tanah, ditunggu sampai akarnya tumbuh. Kalau sudah tumbuh baru dia dipotong sehingga terbentuk satu tanaman yang baru. Kemudian contoh yang paling bawah ini adalah teknik cangkok. Teknik cangkok kita cari batang yang siap untuk dicangkok, kemudian kulit bagian batangnya dikelupas. Setelah dikelupas, diberi media tanam, dibungkus, kita biarkan beberapa bulan. Setelah tumbuh akar dan siap untuk dipotong, baru nanti kita bisa tanam. Ini teknik cangkok. Ada teknik lain seperti menempel. Kalau menempel itu biasanya satu batang tanaman bawah ditempel dengan satu batang yang lain tanaman baru, sehingga biasanya dengan teknik menempel dihasilkan satu jenis atau varietas yang baru. Ini cara-cara vegetatif buatan. Kita lihat adalah generatif. Perkembangbiakan secara generatif ini adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara sel
gamet jantan dan gamet betina. Di sini kita lihat mekanisme pembuahannya. Itu dari kepala sari, nanti ada serbuk sarinya, dia menempel ke kepala putik. Kepala putik nanti dia masuk terus ke kandung lembaga, terjadilah proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi ini hasil pembuahannya berupa calon tumbuhan baru yang adanya di dalam biji. Biji tentunya ada di dalam daging buah. Nah, nanti biji itu akan pecah berkecambah menjadi tumbuhan baru. Nah, pada proses fertilisasi pada perkembangbiakan generatif ini terjadi pembuahan secara ganda, di mana satu inti kandung lembaga primer ini nanti akan membentuk gamet calon tumbuhan yang baru, sedangkan yang inti kandung lembaga sekunder itu akan membentuk dari sel lembaga sekunder atau cadangan makanan bagi biji tersebut. Yang berikutnya, yang kedua adalah perkembangbiakan pada tumbuhan biji tertutup atau gimnospermae. Ini contohnya pada tanaman pinus. Tumbuhan gimnospermae ini memiliki alat reproduksi yang berbeda. Ini seperti yang ada di depan halaman sekolah kita, ada tanaman pinus sering jatuh-jatuh bunganya. Nah, itu ada yang disebut dengan strobilus. Strobilusnya ada dua jenis, ada strobilus jantan, ini menghasilkan serbuk sari, dan strobilus betina menghasilkan gamet. Nanti tetap terjadi proses penyerbukan, tapi penyerbukannya biasanya dibantu oleh angin karena si serbuk sarinya itu ringan dan memiliki sayap sehingga bisa bergerak tertiup angin menuju strobilus. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini pada tumbuhan pinus terjadi proses metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis adalah proses pergantian perturunan antara generatif dengan vegetatif. Kita lihat skema di sini. Tumbuhan gimnospermae nanti ada yang menghasilkan strobilus jantan, ada strobilus betina. Strobilus jantan mengeluarkan mikrosporangium, sedangkan yang betina megasporangium. Mikrosporangium mengeluarkan sel induk mikrospora, sedangkan megasporangium mengeluarkan sel induk megaspora. Kemudian mikrospora ini sel induk mikrospora mengeluarkan mikrospora, sel induk megaspora mengeluarkan megaspora. Mikrospora menjadi gametopit jantan, megaspora menjadi gametopit betina. Nah, nanti gametopit jantan mengeluarkan serbuk sari membentuk sperma, sedangkan gametopit betina membentuk sel telur. Antara sperma dengan sel telur ini terjadi proses peleburan atau fertilisasi membentuk zigot. Zigot ini nanti bakal menjadi embrio, embrio ini menjadi biji, dan biji menjadi tumbuhan gimnospermae yang baru. Jadi di sini ada fase yang vegetatifnya tanpa melalui peleburan dan ada fase generatifnya yang melalui peleburan. Itu namanya metagenesis. Yang ketiga, kita akan melihat perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Di sini digambar ada contoh tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan pada tumbuhan paku ini hampir sama seperti pada tumbuhan pinus. Dia mengalami yang namanya metagenesis. Kita lihat satu persatu. Metagenesis pada tumbuhan lumut, di sini contoh lumutnya ada Ramarkantia polymorpha. Kita lihat pada bagan spora ini akan tumbuh menjadi protonema, lumut muda. Lumut muda nanti berkembang menjadi lumut dewasa atau gametopit. Nah, ini adalah fase vegetatif. Nanti lumut dewasa mengeluarkan archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan sel telur, antheridium menghasilkan spermatozoid. Antara sel telur dan spermatozoid ini membentuk zigot. Nah, ini adalah fase generatif, terjadi fertilisasi. Zigot nanti menghasilkan sporopit. Sporopit menghasilkan sporangium. Sporangium mengeluarkan lagi spora. Spora jadi tumbuhan. Nah, ini fase vegetatifnya. Jadi terjadi pergantian antara fase vegetatif dengan fase generatif. Ini pada tumbuhan lumut. Metagenesis pada tumbuhan paku atau homospora. Hampir sama, spora akan mengeluarkan protalium. Protalium nanti mengeluarkan antheridium dan archegonium. Antheridium ini mengeluarkan spermatozoid, archegonium mengeluarkan ovum. Spermatozoid dengan ovum terjadi fertilisasi membentuk zigot. Zigot membentuk tumbuhan paku yang baru. Nah, ini berarti fase generatif.
Tumbuhan paku baru menghasilkan sporopil. Sporopil ada sporangiumnya. Sporangium menghasilkan lagi spora. Nah, spora tumbuh lagi jadi protalium atau tumbuhan lumut yang baru ini fase vegetatif. Jadi tumbuhan paku pun mengalami proses metagenesis. Genesis pada tumbuhan paku heterospora hampir sama sebetulnya. Ada antheridium, ada archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan ovum, terjadi fertilisasi membentuk zigot, ini berarti generatif. Kemudian zigot membentuk paku heterospora, ini berarti masih generatif. Paku heterospora menghasilkan mikroskopil, menghasilkan makroskopil, mycosporangium menghasilkan mikrospora. Nah, ini berarti fase vegetatif pada tumbuhan paku. Di sini juga sama, masih metagenesis pada tumbuhan paku peralihan hampir sama sebetulnya. Ada proses generatifnya, ada proses vegetatif. Selanjutnya yang keempat adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Pada saat ini karena tanah semakin langka, lahan semakin sempit, banyak berkembang teknologi-teknologi perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Salah satu yang sedang in adalah hidroponik. Hidroponik ini adalah metode budidaya tanaman menggunakan air sebagai media tanpa menggunakan tanah. Jadi nutrisinya itu ada di dalam air. Nah, hidroponik ini banyak sekali dikembangkan terutama pada tanaman-tanaman sayur. Kemudian ada juga pertikultura. Pertikultura ini metode tanam dengan cara membuat instalasi bertingkat. Mirip dengan hidroponik, cuman dia ke atas. Jadi untuk mengurangi keterbatasan lahan ini, untuk mengurangi dari sempitnya lahan. Kemudian ada juga teknik kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Jadi kalau dulu kita menanam harus dari biji, kita tunggu lama. Nah, sekarang sudah berkembang teknik bahwa untuk menanam itu tidak hanya dari biji saja, dari bagian tubuh yang lain pun bisa, dari akar yang dipotong-potong, dari daun yang dipotong-potong, itu ternyata bisa dikembangkan jadi satu individu yang baru. Nah, dengan teknik kultur jaringan ini bisa dihasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Dan masih banyak sebetulnya teknologi reproduksi yang lain yang ada pada tumbuhan. Nah, mungkin cukup itu saja yang Ibu jelaskan. Untuk tugas, ini ada salah satu tugas proyek secara berkelompok adalah melakukan satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Boleh mencangkok, boleh merunduk, boleh menempel, atau stek. Nah, ini dilakukan secara berkelompok, sifatnya proyek, jadi waktunya tidak Ibu tentukan. Silahkan nanti kalian laporannya dibuat dalam bentuk video. Video pada saat misalnya mencangkok, alat-alat yang dibutuhkan untuk mencangkok apa saja, kemudian proses mencangkoknya seperti apa, itu dibuat video. Itu video awal, nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan hasilnya seperti apa, dibuat lagi videonya, nanti digabungkan antara video yang awal dengan video yang akhir. Nah, itu tugas proyek untuk tugas kelompok. Kalau ada yang tidak paham mengenai tugasnya, nanti silahkan kalian bisa menanyakan lewat Japri. Mungkin dari Ibu tetap semangat, salam sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe.